Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman kelas PAID, PAIE dan PAIF, semoga kita semua tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Setelah sebelumnya kita membahas tentang teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Sebagaimana hipotesis yang berlaku untuk penelitian kuantitatif, variabel penelitian juga hanya berlaku untuk penelitian kuantitatif. Jadi tidak ada pembahasan variabel penelitian dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif hanya membahas subjek penelitian, subjek yang diteliti, tidak membahas tentang variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini yang muncul dalam penelitian kuantitatif itu yang muncul dalam judul dan juga muncul dalam hipotesis. Jadi variabel inilah yang muncul di kedua tempat tersebut, di judul penelitian dan di hipotesis penelitian. Baik, secara definitif variabel merupakan atribut objek yang bervariasi, yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Atribut ini yang kemudian membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Biasanya atribut itu muncul dalam bentuk definisi tertentu. Misalkan definisi kursi yang tentu berbeda dengan definisi meja, maka definisi kursi itu menjadi atribut kursi, definisi meja menjadi atribut meja, definisi motor menjadi atribut motor, dan seterusnya. Nah, yang itu berbeda. Walaupun bisa jadi ketika objeknya itu sama, namun sudut pandangnya berbeda, itu definisinya juga berbeda. Jadi misalkan kursi dalam sudut pandang manfaat dan dalam sudut pandang cara membuat itu bisa jadi definisinya akan berbeda, atributnya akan berbeda walaupun objeknya sama atau manfaat motor dan nilai jual motor itu bisa jadi juga berbeda definisinya, atributnya, walaupun objeknya sama. Nah, kemudian atribut variabel itu bisa berupa ciri, sifat, karakteristik, atau kondisi yang melekat pada subjek, orang, atau intensitas barang yang berbeda, baik banyaknya maupun kategorinya. Itu bisa menjadi atribut suatu barang, atribut variabel gitu. Nah, dalam penelitian kuantitatif, variabel inilah yang kemudian menjadi objek penelitian yang akan diukur oleh peneliti. Apakah itu mempengaruhi atau tidak, apakah itu dipengaruhi atau tidak, apakah itu mempunyai efektivitas, apakah itu mempunyai signifikansi, dan seterusnya gitu. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif adanya variabel itu hukumnya wajib, karena itu yang akan diukur, itu yang akan diteliti. Nah, contoh dari variabel bisa berat badan, warna, partisipasi guru, tingkat kelulusan, pendapatan guru, profesi lulusan, pekerjaan, prestasi peserta didik, kinerja guru, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi objek yang diteliti. Baik, jenis variabel yang umum dipakai dalam penelitian itu ada 5 ini. Ada variabel dependent atau variabel terikat, variabel tergantung, variabel yang dipengaruhi itu. Kemudian ada variabel independent atau variabel yang mempengaruhi, variabel yang bebas. Kemudian ada variabel moderat, nanti akan kita bahas variabel moderat. Kemudian ada variabel intervening, dan yang terakhir ada variabel kontrol. Yang pertama variabel bebas atau independent gitu ya. Yang saya blok hitam itu berarti variabel bebas atau independennya.
Jadi variabel bebas atau independen itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya variabel yang lain. Itu variabel independen. Jadi dia yang mempengaruhi variabel yang lain itu berubah atau tidak. Misalkan contoh, struktur organisasi mahasiswa merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi program organisasi. Atau pengembangan fasilitas sekolah merupakan variabel bebas ketika mempengaruhi prestasi akademik siswa. Atau penataan ruang kelas merupakan variabel bebas yang mempengaruhi minat belajar siswa. Ini contoh-contoh variabel bebas atau independen yang itu mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian yang kedua, variabel terikat atau dependent atau variabel tergantung, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi yang mempengaruhi variabel terikat itu pasti selalu variabel bebas. Kalau ada variabel bebas berarti kalau ada variabel terikat berarti pasti ada variabel bebas. Nah, di sini yang saya blok hitam itu yang variabel terikatnya. Program organisasi, prestasi akademik, minat belajar siswa itu dipengaruhi oleh struktur organisasi mahasiswa, pengembangan fasilitas sekolah, dan penataan ruang kelas. Kemudian variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini juga sering saya temukan dalam penelitian di IAIN, penelitian skripsi mahasiswa di IAIN. Jadi selain variabel dependent, independent, ada juga variabel kontrol. Nah, biasanya variabel kontrol itu adalah lokasinya atau sampel tempat penelitian itu dilaksanakan. Jadi kalau sampelnya itu adalah anak kelas 5 SD, ya variabel kontrolnya itu adalah anak kelas 5 SD itu. Contoh di sini pengaruh penggunaan warna cerah di kelas terhadap minat belajar siswa kelas 5 SD. Variabel bebasnya adalah penggunaan warna cerah. Variabel terikatnya minat belajar siswa, variabel kontrolnya kelas 5 SD. Oke, bisa dipahami kira-kira. Kemudian variabel moderat. Nah, variabel moderat merupakan variabel yang diukur, yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut itu mengubah hubungan variabel bebas dan terikat. Misalkan di sini contoh pengaruh permainan aplikasi hitung aku. Ini saya contoh saja ya. Pengaruh permainan aplikasi hitung aku terhadap prestasi matematika siswa kelas 7. Nah, di sini variabel bebasnya yaitu permainan, variabel terikatnya prestasi matematika, dan variabel moderat, variabel moderatnya itu adalah aplikasi hitung aku. Jadi variabel bebasnya yang mempengaruhi itu adalah permainan, kemudian terikatnya prestasi matematika, dan variabel moderatnya itu aplikasi hitung aku. Nah, apakah aplikasi hitung aku ini mempengaruhi hubungan antara permainan dengan prestasi matematika? Intinya itu apakah mempengaruhi antara belajar sambil bermain dengan prestasi matematika? Nanti kan bisa diganti. Maksudnya variabel moderatnya ini mungkin bisa diganti dengan apa? Dengan yang lain. Bisa diganti dengan jenis aplikasi yang lain atau jenis permainan yang lain yang di situ tetap fokusnya itu adalah belajar sambil bermain gitu. Ya, di sini ada variabel kontrolnya yaitu siswa kelas 7. Itu variabel kontrolnya. Kemudian yang terakhir variabel intervening. Nah, variabel intervening ini ada yang menyebut juga sebagai variabel pengganggu. Variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi hubungan tidak langsung. Nah, variabel intervening ini secara konsep itu mungkin tidak muncul dalam judul, tapi secara teoritis itu terlihat mempengaruhi. Misalkan di ini contoh ya, hipotesis
Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas akan semakin meningkat. Nah, variabel interveningnya di sini adalah proses belajar. Jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas akan semakin meningkat. Nah, padahal belum, bisa jadi secara teoritis gitu ya. Secara teoritis bisa jadi proses belajar itu juga menentukan kinerja mengerjakan tugas. Jadi bukan hanya minat terhadap tugas gitu ya. Jadi bukan hanya minat terhadap tugas yang mempengaruhi kinerja mengerjakan tugas. Nah, bisa jadi proses belajar yang baik itu juga akan meningkatkan kinerja mengerjakan tugas, bukan hanya minat terhadap tugas. Jadi secara teoritis akan mempengaruhi juga. Atau bisa jadi fasilitas yang baik, fasilitas yang lengkap, sarana prasarana yang baik akan mempengaruhi kinerja mengerjakan tugas. Jadi tidak hanya minat terhadap tugas saja, ya, tidak hanya minat terhadap tugas, tapi bisa jadi fasilitas yang baik akan meningkatkan kinerja mengerjakan tugas. Nah, jadi di sini di antara dua proposisi ini, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas akan meningkat. Ini seolah-olah di situ itu ada faktor yang lain, ada variabel yang lain, yang itu seperti menghilangkan pengaruh proposisi pertama terhadap proposisi yang kedua. Nah, ini biasanya juga sering ditanyakan oleh penguji ketika ujian gitu ya. Jadi ketika banyak siswa itu misalkan membahas suatu metode gitu ya, pengaruh metode pembelajaran A terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran apa di mana gitu ya. Nah, biasanya kemudian ada pertanyaan tentang variabel intervening ini, tentang variabel yang mempengaruhi ini. Nah, maka dalam ketika membuat angket nanti teman-teman harus jeli ketika menjelaskan definisi operasional variabel yang akan diteliti nanti, teman-teman itu harus jeli. Jadi harus benar-benar bisa mengkaitkan antara variabel tergantung dengan variabel bebasnya, variabel bebasnya dengan variabel terikatnya. Harus benar-benar bisa menyambungkan secara logis gitu ya. Jadi memperkecil adanya variabel intervening di situ. Ini memperkecil ini apa namanya? Masuknya variabel intervening di situ. Jadi memang benar-benar prestasi siswa itu meningkat karena metode pembelajaran, bukan karena faktor yang lain, bukan karena variabel yang lain, bukan karena variabel pengganggu yang lain. Baik, nah ini memang untuk variabel intervening ini sekali lagi tidak muncul dalam judul pembahasan atau dalam hipotesisnya gitu ya. Tapi biasanya itu ditanyakan. Baik, setelah variabel itu ditentukan, ya, setelah variabel itu ditentukan, jadi dari teori, kemudian diambil konsepnya, kemudian diambil variabelnya dari konsep tersebut itu dijadikan sebagai variabel. Nah, setelah dijadikan variabel, konsep ini kemudian harus didefinisikan secara operasional sehingga bisa diamati dan diukur gitu ya. Dan tidak berinterpretasi ganda, jadi bersifat spesifik. Jadi setelah variabelnya ketemu dari konsep itu, misalkan tentang kursi tadi, itu kemudian kita definisikan secara operasional sehingga kursi itu bisa diukur, bisa diamati, bisa dijelaskan secara spesifik gitu ya. Jadi tidak lagi menjadi suatu benda yang tidak terukur, tidak teramati. Kalau kita hanya sekedar kursi, itu kan nggak bisa diukur, nggak bisa diamati, gitu ya. Nah, maka harus didefinisikan secara operasional.
Nah, apalagi ketika variabel ini akan dicari kaitannya, akan dicari hubungannya dengan variabel yang lain. Nah, secara gampang teman-teman, secara gampang cara untuk mendefinisikan suatu variabel itu bisa melihat pustaka yang sudah ada sebelumnya, pustaka-pustaka yang sudah ada sebelumnya, atau penelitian terdahulu yang sudah ada sebelumnya. Misalkan definisi operasional tentang prestasi belajar. Ya, lihat saja penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah membahas tentang prestasi belajar. Nah, di sana sudah banyak definisinya, bahkan sudah menjadi indikator prestasi belajar itu apa saja. Nah, di sini nanti ada contoh-contohnya ya. Indikator dari minat belajar itu apa? Definisi dari minat belajar apa? Definisi operasional minat belajar apa? Indikatornya apa? Itu saya kira sudah banyak penelitian yang membahas tentang itu. Atau teman-teman nanti juga bisa membuat definisi operasional sendiri berdasarkan keinginan teman-teman. Yang penting definisinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi konsep itu dijadikan variabel, kemudian kita definisikan. Misalkan seperti orang pandai gitu ya. Kita mendefinisikan orang pandai. Kalau kita hanya sekedar menyebut pandai gitu kan tidak bisa diukur. Maka harus didefinisikan. Orang pandai adalah orang yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Orang yang bisa mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak salah dalam mengerjakan. Nah, berarti keterukurannya itu adalah tepat waktu dan tidak salahnya itu. Jadi kemudian kita buat indikatornya apa? Baik. Nah, pola definisi operasional, pola yang pertama disusun didasarkan pada kegiatan yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Contoh, pandai adalah kondisi seseorang yang sudah bisa menjawab tugas dan pertanyaan yang diberikan oleh guru kepadanya secara tepat dan mandiri. Jadi didasarkan pada kegiatan yang harus dilakukan. Jadi pandai itu adalah harus bisa menjawab tugas, seseorang yang harus bisa menjawab tugas dan pertanyaan yang diberikan kepada guru secara tepat dan mandiri. Kalau seseorang itu belum bisa menjawab tugas dan pertanyaan yang diberikan kepada guru secara tepat dan mandiri, maka orang itu belum bisa disebut sebagai pandai. Nah, dari sini kemudian bisa diukur. Pandai itu bisa menjawab tugas. Pandai itu bisa menjawab pertanyaan. Pandai itu mandiri dalam menjawab tugas. Pandai itu menjawab pertanyaan dengan tepat. Itu jadi didasarkan pada kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian pola yang kedua, didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukan atau apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Misalkan pandai adalah seseorang yang mendapatkan nilai tinggi di kelas. Pandai adalah seseorang yang mendapatkan nilai tinggi di kelas. Jadi karakteristik di sini pandai itu menjadi karakteristik seseorang. Berupa apa karakteristiknya? Yaitu berupa nilai yang tinggi tadi itu. Jadi karakteristiknya berupa apa yang dia punyai, apa yang dia miliki, yaitu nilai yang tinggi. Walaupun mungkin karakteristik nilai tinggi ini bukan dalam bentuk bisa menjawab tugas atau pertanyaan secara tepat dan mandiri, tapi yang penting hanya nilai yang tinggi saja yang dia punya. Kemudian pola yang ketiga, pola yang terakhir, didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menunjukkan karakteristik statisnya. Misalkan
Pandai adalah seorang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Jadi ini ada karakteristik statis yang bentuknya itu bukan kemudian hanya terdapat dalam suatu kelas gitu ya. Tapi sudah multidisipliner gitu ya. Jadi tidak hanya kemampuan menghitung secara cepat, tapi juga menguasai beberapa bahasa asing, juga mempunyai ingatan yang kuat, mempunyai kemampuan berpikir yang baik. Itu. Jadi bedanya dengan yang pola pertama tadi itu, kalau hanya terbatas pada satu kasuistik tertentu, menjawab tugas dan pertanyaan. Yang ketiga itu lebih kompleks lagi. Jadi pandai itu mempunyai ingatan kuat, menguasai bahasa asing, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian setelah pola definisi operasional ini selesai kita lakukan, kita membuat indikator. Nah, variabel pandai ini saya ambilkan dari pola yang ketiga. Variabel pandai yaitu indikatornya: 1. Memiliki ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik. 4. Berpikir sistematis, mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Nah, itu indikator pandai. Nah, dari indikator ini nanti kemudian kita membuat angket, gitu ya. Kita membuat angket. Angket itu yang nanti akan kita berikan kepada variabel kontrolnya, kepada sampel yang akan kita teliti. Baik, itu teman-teman pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Saya tidak bisa menjelaskan lama-lama karena belum begitu sehat. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditulis di WA group. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.